Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Menurut MC Ivar, kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualistisan, eksistensian kekuasaan itu sendiri. Franz Magnus Suseno mengartikan redaksional tersebut bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Sebagai sesuatu yang mempesona karena mengingat multifungsinya. Dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemegangnya. Menakutkan, sebab penyelenggara kekuasaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar dan menekan hak-hak hidup paling esensial dari pihak-pihak yang dikuasai. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya moralitas atau religius, lalu etika dan hukum, memuat sanksi konkret. Lalu Miriam Budiarjo mengartikan negara adalah agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum untuk guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan. Menurut Sahran Basah, administrasi negara adalah alat perlengkapan negara yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Lalu kekuasaan dan hukum administrasi negara. Kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Menurut Kamus Hukum, kekuasaan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Lalu menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan negara diartikan yaitu kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan meliputi kekuatan fisik, kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan atau keyakinan, dan keterampilan atau keahlian. Lalu ada 5 paham kedaulatan, diantaranya yang pertama, paham kedaulatan Tuhan, Augustinus dan Thomas Aquinas. Kekuasaan negara adalah berasal dari Sang Pencipta atau Tuhan. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak, tidak menaati berbagai perintah dari penguasa yang melanggar ketentuan atau norma moral dan keadilan yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, paham kedaulatan raja. Thomas Hobbes, penguasa negara atau raja, karena keabsolutannya digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang kuat tanpa tandingan. Oleh sebab itu, negara dapat memastikan dan memaksakan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ditetapkannya. Lalu yang ketiga, paham kedaulatan negara. Kekuasaan penguasa atau negara adalah yang tertinggi setiap perintah dari penguasa negara yang dimanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Lalu yang keempat, paham kedaulatan rakyat. Kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh para penguasa adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dimungkinkan karena negara pada hakikatnya adalah produk dari perjanjian di antara masyarakat. Sebagai konsekuensinya, bahwa setiap hukum akan mengikat sepanjang itu, disetujui oleh rakyat. Lalu yang kelima, paham kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi di dalam negara bukan bersumber dari Allah, raja, negara, atau rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan
hukum dipandang tidak sah atau tidak perlu ditaati. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.